Tafadhal. Ya, Ustaz, insyaallah. Siapa yang mau baca? Monggo. Ana Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir li syekhina wa lis-sami'ina. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala taqsimul wajib بالنظر إلى المخاطب بفعله. ينقسم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله قسمين: عيني وكفائي. الواجب العيني وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة والزكاة والحج. كفائي هو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، وهذا النوع يدخل فيه ما أوجبه الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم كالجهاد، وما أوجبه على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه كوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فإن ذلك واجب على من حوله من المسلمين. أهم الفروق بين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا علم ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang pembagian wajib, dan dua di antaranya telah kita bahas dari sisi zatnya dan dari sisi waktunya. Dari sisi zatnya kita telah menjelaskannya bahwasanya wajib itu dari sisi zatnya dibagi menjadi dua. Pertama adalah muayyan, yang kedua adalah mukhayyar. Adapun pembagian yang kedua, jenis wajib yang kedua adalah wajib muakkad dengan wajib ghair muakkad. Adapun wajib ghair muakkad ada yang mudayyak, ada muwassa'. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada pembagian yang ketiga, yaitu pembagian wajib berdasarkan mukhatabnya. Berdasarkan mukhatabnya, wajib ini dibagi menjadi dua. Pertama wajib aini dan wajib kifai. Adapun wajib aini tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari tanggung jawab. Artinya setiap kita memiliki tanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita tidak bisa memberikan kewajiban tersebut diserahkan kepada orang lain. Namun kewajiban itu begitu melekat pada kita dan tidak akan gugur begitu saja kecuali kita melaksanakannya, atau dia termasuk di antara kewajiban yang mungkin untuk digantikan oleh orang lain. Karena wajib aini ada pada umumnya tidak akan pernah yang namanya gugur kewajibannya kecuali dilaksanakan oleh mukallaf itu sendiri. Kecuali ada beberapa ibadah yang mungkin untuk digantikan. Misalkan seperti haji. Haji ini mungkin untuk digantikan oleh orang lain, tapi dengan syarat dengan izinnya. Begitu juga misalkan kewajiban zakat, itu juga harus ada izin dari orang yang diwajibkan padanya. Nah, ini wajib aini. Lalu musannif hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya
berdasarkan mukhatab, wajib ini dibagi menjadi dua, aini dan kifai. Aini dijelaskan oleh beliau bahwasanya ma talaba syar'u fi'lahu min kulli mukallafin bi'ainihi. Jadi perintah atau perbuatan yang diminta oleh syariat dari setiap mukallaf itu sendiri untuk dilaksanakan. Contohnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, dan seterusnya. Ini perintah mengarah kepada setiap person kita. Lalu lawannya adalah wajib kifai. Wa huwa ma talaba asy-syar'u husulahu min ghairi ta'yini fa'ilihi. Kata beliau, dia kewajiban ini diminta oleh syariat untuk diwujudkan tanpa harus menentukan siapa yang akan melaksanakannya. Kalau Ibnu Subki rahimahullah menyebutkan bahwasanya fardul kifayah ini muhimun yuqsadu husuluhu, katanya. Min ghairi nazar ila fa'ilihi. Jadi muhimun, dia seperti maslahah yang mana memang sengaja sengaja dicari untuk diwujudkan, tapi tanpa menentukan siapa yang harus mengerjakannya. Artinya syariat dalam hal ini ingin mewujudkan sebuah maslahat untuk manusia. Hanya saja syariat tidak menentukan person tertentu atau golongan tertentu yang melaksanakannya. Namun dia terbuka kepada semua orang. Siapa saja. Karena apa? Tujuannya adalah wujudnya perbuatan tersebut, adanya maslahat tersebut. Tapi kalau dalam fardul ain, maslahat secara pribadi, secara person, dan juga maslahat ibadah itu, semuanya ingin diwujudkan oleh syariat. Itu dalam wajib aini. Jadi wajib aini, kewajibannya tidak hanya ingin diwujudkan maslahat perintah itu, namun juga maslahat untuk yang melaksanakannya. Wajib kifai enggak. Yang ingin dicapai oleh syariat adalah terwujudnya maslahah tersebut tanpa melihat siapa saja yang melaksanakannya. Contohnya seperti apa? Misalkan jihad, ghuslul mayyit, jihad, mencuci orang, memandikan orang mati, begitu juga mengkafankannya. Semua ini tidak memerlukan semua orang melaksanakannya, tapi terbatas kepada segolongan orang saja. Kalau kata kalau definisinya disebutkan oleh Subki dalam Jam'ul dalam kaukabnya, fardul kifayati muhimun yuqsadu nazarun an fa'ilihi mujarradu, katanya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Mana yang lebih utama? Apakah fardul aini atau fardul kifayah? Karena kalau kita lihat fardul kifayah ini keutamaannya sangat luar biasa, di mana segolongan orang ini menanggung kewajiban banyak orang. Dan fardul kifayah ini menanggung, ketika dilaksanakan oleh sebagian orang, dia menanggung kewajiban banyak orang. Dengan dilaksanakannya, dosa pun berguguran dari semua orang. Dan semua orang pun mendapatkan pahala. Semua orang pun tidak wajib jadi gugur kewajibannya karena sebab sejumlah orang ini, dan dia mewakili banyak orang.
menggugurkan kewajiban, mewakili banyak orang. Ini luar biasa. Sehingga sebagian ulama, karena melihat daripada athar, efek dari fardul kifayah ini, menganggap bahwasanya fardul kifayah ini lebih utama dibandingkan fardul ain. Yang mana fardul ain itu yang efeknya hanya kepada pribadi, katanya. Sehingga As-Subki rahimahullah mengatakan di antara ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwasanya fardul kifayah ini lebih utama daripada fardul aini adalah Imam Abu Muhammad Abdullah bin Al-Juwaini dan anaknya itu Abdul Malik bin Abdullah, yaitu Imamul Haramain. Begitu juga Al-Ustad Al-Isfirayini. Ini 3 ulama Syafi'iyah ini, kibar ulama Syafi'iyah. Dan sebagiannya adalah ashabul wujuh, menganggap bahwasanya fardul kifayah ini lebih utama dibandingkan fardul aini yang disebutkan oleh Subki dalam Kaukabnya, wa za'ama al-ustadz wal juwaini wa najluhu yafdulu fardul aini, katanya. Al-Isfirayini, Al-Ustadz Al-Isfirayini juga Al-Juwaini, Abu Muhammad, dan najluhu, yaitu anaknya, yaitu Imamul Haramain, menganggap mereka menganggap bahwasanya fardul kifayah ini yafdulu fardul aini, lebih utama dibanding fardul kifayah. Namun wallahu a'lam, pendapat jumhurul ulama merupakan pendapat yang lebih dekat. Yang rajih dalam masalah ini yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya fardul ain merupakan lebih besar, lebih utama dibandingkan fardul kifayah. Karena fardul ain dari sisi masyaqqah ini lebih besar. Kemudian juga wujud maslahatnya tidak kepada setiap person. Tidak hanya pada perbuatan itu, tapi juga pada personnya itu sendiri. Dan mayoritasnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, sifat yang seperti ini tentunya kita lihat lebih sulit dibandingkan fardul kifayah yang barangkali yang banyak orang yang siap untuk melaksanakan. Ngasil Ustaz? Ya, tafadhal. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى: أهم الفروق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. الأول أن الواجب العيني مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه، فلا يقوم فعل غيره مقام فعله إلا بإذنه، فإن أذن له في فعله نيابة عنه فإن كان الواجب مما تدخل النيابة أجزأه ما يفعله ذلك الغير عنه وإلا فلا. وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد ولا من واحد معين، بل إذا قام به من يكفي أجزأه ولا يشترط فيه الإذن، بل مهما فعل أجزأ عمن لم يفعل وسقط عنه الإثم. الثاني أن الواجب العيني مصلحته ترجع إلى فاعله، وأما الواجب الكفائي فمصلحته عامة. الواجب الكفائي ينوب فيه البعض عن الكل، وأما الواجب العيني فلا يكفي فعل بعض المكلفين عن بعضهم الآخر. الرابع الأمر في الواجب العيني. نعم هنا. Kemudian musannif hafizahullah setelah menjelaskan tentang definisi wajib aini dan wajib kifai, beliau lalu menjelaskan tentang perbedaan antara wajib aini dengan wajib kifai. Di antaranya disebutkan bahwasanya wajib aini diminta dari setiap orang itu sendiri untuk melaksanakannya.
Jadi nggak bisa orang lain mewakili orang lain kecuali dengan izinnya. Dan ini pun terbatas kepada ibadah yang boleh diwakilkan atau yang mungkin untuk diwakilkan. Seperti misalkan haji, seperti misalkan zakat. Begitu juga puasa, misalkan dalam sebuah hadis, soma'an waliyuhu, qala alaihi salatu wassalam. Tanya puasa kalau seandainya ditinggalkan oleh orang tua kita atau siapa saja, misalkan dari kerabat kita yang ada hubungan qarabah, soma'an waliyuhu, bisa untuk diwakilkan. Misalkan ketika dia bulan puasa dia sakit, sehingga tidak bisa melaksanakan puasa, lalu wafat. Maka yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan itu dibolehkan untuk digantikan oleh walinya, anaknya, istrinya, atau pamannya, kakeknya, terserah siapa saja yang bisa menggantikannya. Ini pada umumnya dalam wajib aini. Adapun wajib kifai, memang tujuannya tidak diminta dari setiap orang itu sendiri. Namun ketika ada sejumlah orang yang sudah mencukupi syaratnya dan tidak juga diharuskan ada izin, bahkan bagaimana siapa saja yang melaksanakannya itu sudah cukup dan gugur kewajiban kepada yang lain, di samping gugur kewajiban juga tidak terkena imbas dosanya. Karena ketika dia tidak ada satupun orang yang melaksanakannya, maka akan berdosa. Tapi ketika sudah ada beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban dan juga dosanya diangkat. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, maslahat untuk wajib aini itu kembali kepada pelakunya itu sendiri. Adapun wajib kifai, pelakunya maslahatnya kembali kepada semua orang. Kemudian selanjutnya wajib kifai mungkin sebagian orang menggantikan banyak orang. Dan wajib aini tidak cukup perbuatan sebagian orang untuk menggantikan yang lainnya. Artinya ini mungkin masih mirip dengan poin yang pertama, gak jauh-jauh beda. Nah, ini yang keempat. Poin yang keempat ini akan terjadi perbedaan pandangan antara para ulama. Dalam wajib aini kita ketahui bahwasanya perintah itu langsung mengarah kepada setiap personnya. Sedangkan dalam fardul kifayah, apakah dia akan mengarah kepada setiap person atau sebagian orang atau sejumlah orang? Kita dengarkan penuturan musannif di sini. Monggo. ثم يقول المصنف حفظه الله تعالى: الرابع الأمر في الواجب العيني موجه لجميع المكلفين أي لكل واحد منهم، والأمر في الواجب الكفائي اختلف فيه، فقيل إنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض. يسقط سد apa? لكن يسقط بفعل البعض. جزاكم الله خيرا. فقيل إنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض، وقيل موجه إلى بعض غير معين، وقيل متوجه إلى المجموع من حيث هو مجموع. واستدل الأولون بأدلة منها: الأول أن الواجبات الكفائية الواردة في القرآن والسنة جاءت بصيغة العموم كالواجبات العينية.
القتال. وقوله تعالى كتب عليكم الصيام، مع أن الأول كفائي والثاني عيني. الثاني أن الإثم يلحق الجميع إذا تركوا، ولو لم يكونوا مخاطبين به ما أثموا. واستدل القائلون بأنه موجه إلى بعض مبهم بدليلين: قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، موجه إلى بعض مبهم وهو متعلق بواجب كفائي، أنه يسقط بفعل بعض المكلفين، ولو خوطب به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع كسائر الواجبات العينية. أما القائلون إن الخطاب موجه إلى المجموع لا إلى الجميع، أي الاجتماعية، فاستدلوا بدليل واحد، هو أنه لو وجه الخطاب فيه إلى الجميع أي إلى كل وجه فرد. الخطاب أنه لو وجه الخطاب فيه إلى الجميع إلى كل فرد لما سقط بفعل بعضهم، ولو وجه إلى بعض مبهم لترك، لأن كل مكلف لترك. جزاك الله خيرا. ولو وجه إلى بعض مبهم لترك، لأن كل مكلف سيقول لست مقصودا، فلم يبقى إلا أن نقول متوجه إلى المجموع من حيث هو مجموع. الراجح أنه متوجه إلى المجموع من حيث هو، ويسقط بفعل بعضهم، لأن هذا القول يسلم مما ورد على القولين الآخرين، وهو من حيث النتيجة لا يختلف كثيرا عن قول من قال يتوجه إلى الجميع. قالوا من أوجبه على بعض مبهم بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فيجاب بأن الأمر هنا ليس أمر إيجاب بل ندب واستحباب، بدليل بل ندب واستحباب. أحسن الله. بدليل أنه جاء بصيغة الحظ والترغيب في التفقه. وأما استدلالهم بأنه يسقط بفعل بعض المكلفين، فيجاب بأنه لا تلازم بين الأمر بالشيء وسقوط الفعل. والمخاطب به أنا لم أصل إليه. طبعا. فإن الواجب العيني لا خلاف في توجه الأمر فيه إلى كل واحد من المكلفين، ومع ذلك يسقط من غير فعل بالنسخ أو بفوات الوقت المحدد للعبادة عند من يرى ذلك، أو بأخذ الواجب منه دون إذنه، أو بإسقاط صاحب الحق إن كان حقا لآدمي. وأيضا فإن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض الأمة لأجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عن موجده. بغض النظر. أحسن الله إليكم سيد. بغض النظر عن موجده. ومما يدل على صحة هذا القول أن من الواجبات ما لا يمكن أن يفعله الجميع كغسل الميت ودفنه. طيب. Apa perbedaan antara al-jami' dengan majmu'? Adakah di antara antum yang memahami perbedaan antara jami' dan majmu'? Mungkin kalau al-jami' Ustaz mencakupi keseluruhan, adapun al-majmu' bagian daripada keseluruhan tersebut. Bagian daripada keseluruhan. Bagaimana? Kok bagian daripada keseluruhan berarti dia sebagian, bukan keseluruhan? Jadi perbedaan antara jami' dengan majmu'.
Kalau jami' itu istighraq sifatin ma likafatil asya katanya. Mencakup, jadi istighraq sifat, jadi sebuah sifat yang mencakup keseluruhan sesuatu. Dalam artian tidak ada satupun yang akan lepas. Artinya kewajibannya itu mencakup setiap fard, setiap personnya, setiap bagiannya. Itu dikatakan jami'. Jadi kalau misalkan kita katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah ini maksudnya adalah kulliyah. Maknanya kulliyah yang maknanya jami'. Artinya setiap person itu kena. Tapi kalau majmu', ini idhafatu syai' ila syai'. Menggabungkan, jadi sesuatu yang terpecah, kemudian jadikan satu. Nah itu majmu'. Dan tidak mengharuskan perintahnya diarahkan kepada setiap personnya. Jadi perintah itu diarahkan kepada majmu' sebagai sebuah majmu', kumpulan. Gimana itu maksudnya? Misalkan kita katakan ar-rijal aqwa minan nisa. Ar-rijal aqwa minan nisa. Kalau kita lihat majmu'ur rijal, kita lihat sebagai sebuah majmu', bukan sebagai setiap personnya. Kalau jami'ur rijal, kita katakan aqwa minan nisa, nah berarti setiap person laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Dan ini akan dibantah oleh realita. Kenapa? Karena dalam realitas sebagian perempuan ada yang lebih kuat daripada. Tapi sebagai sebuah majmu', katanya, majmu'ur rijal. Al-aqwa, ar-rijal aqwa minan nisa, majmu'u. Jadi sebagai sebuah majmu' tidak ditentukan personnya, tapi kalau di totalitas semuanya itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah itu gambarannya antara majmu'. Jadi atau misalkan majmu' juga, angka ini dikatakan sebagai majmu'. Jadi asmaul a'dad, nama angka itu 20, ini kan majmu'. Jadi tersusun dari angka 1, 2, 3 seterusnya, sehingga dikatakan 20. 20 ini majmu', kumpulan dari angka-angka, misalkan dari 10 tambah 10, atau 5 tambah 15, dan seterusnya. Ini dikatakan majmu'. Jadi, apa beda pendapat yang pertama dengan pendapat yang ketiga? Pendapat yang pertama dia mengatakan, innahu muwajjahun lil jami', lakin yasqutu bi fi'lil ba'dhi. Bahwasanya fardul kifayah ini diarahkan kepada setiap person. Namun, artinya seluruhnya itu kena kewajiban tanpa terkecuali. Katanya, bi fi'lil ba'dhi, akan gugur kalau sebagian orang yang melaksanakannya. Adapun pendapat yang kedua dia katakan muwajjahun ghairi muayyan, atau dikatakan sebagai mubham. Jadi sinonim daripada mubham ghair muayyan. Perintah ini diarahkan kepada sebagian orang yang ghair muayyan. Artinya tidak ditentukan siapa itu, mubham. Kemudian pendapat yang tiga, mutawajjihun ilal majmu' min haitsu huwa majmu'. Perintah ini diarahkan kepada jumlah. Dari sisi dia sebagai jumlah, bukan kepada setiap fard, setiap personnya. Misalkan, makanya diberikan contoh oleh mu'alif di sini. Misalkan memandikan mayit, atau misalkan mengkafani mayit, atau jihad misalkan. Ini kan tidak wajib. Nggak mungkin semua orang akan melaksanakannya, paling sebagian orang. Jadi dia ditujukan kepada sebuah majmu', misalkan di kampung tersebut. Majmu' semuanya secara global, diarahkan perintah secara global kepada mereka, tapi tidak kepada setiap personnya. Nah ini artinya majmu'. Tapi beda dengan jami', dia mengarah ke setiap personnya. Namun gugur dengan sebagian orang yang melaksanakannya.
Dalil orang yang pertama, bahwasanya yang menunjukkan wajib ini diarahkan perintahnya kepada setiap orang, artinya semua kalangan, firman Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital, katanya. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul qital, yaitu jihad, sekalipun sighatnya atau uslubnya sama dengan perintah secara perintah yang sifatnya aini. Kutiba alaikumul qital, di sini kan uslubnya atau sighat yang digunakan oleh syariat sama dengan kutiba alaikumus siyam. Ayat yang pertama tadi, kutiba alaikumul qital, kita semua sepakat bahwasanya tidak semua orang diwajibkan untuk ikut berjihad. Sedangkan kutiba alaikumus siyam, kita yakin bahwasanya setiap orang wajib untuk melakukan puasa. Nah, yang pertama tadi adalah kifai, yang kedua adalah aini. Ini menunjukkan katanya bahwasanya perintah ini pada hukum asalnya mencakup keseluruhan setiap person. Kemudian yang kedua di antara dalilnya adalah bahwasanya annal isma yalhaqul jami'a idza taraku. Jadi kalau seandainya semua orang meninggalkan, kita sepakat bahwasanya dosa ini akan ditanggung oleh semuanya. Hukumnya kalau seandainya katanya mereka tidak diperintah, maka gak akan mungkin mereka akan diberikan dosa. Nah, dengan kesimpulan ini, mereka ingin mengatakan kepada kita bahwasanya fardhul aini yang mukhatab, yang diperintah di sini adalah mencakup seluruh mukallaf. Namun dia akan gugur sekalipun ada seorang atau dua orang, terserah berapa orang yang melaksanakannya, dan itu terpenuhi. Nah, jadi gugur kewajiban untuk yang lain. Dan dosanya pun diangkat. Dan maslahatnya kembali kepada semuanya. Apa dalil orang yang pertama, orang yang kedua? Ini adalah pendapat Ar-Razi yang dipilih oleh Ibnu Subki, yaitu Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami'nya. Kalau kata rahimahullah, wa huwa 'alal kulli ra'al jumhur, katanya. Wa huwa 'alal kulli, yaitu fardhul kifayah, itu 'alal kulli ra'al jumhur. Jadi fardhul kifayah menurut jumhur perintahnya itu muwajjah lil jami', yaitu kepada semua orang, kepada setiap person. Wal qawlu bil ba'dhi huwal mansur, kata Suyuti, dan ini pendapatnya Subki. Wal qawlu bil ba'dhi huwal mansur. Jadi pendapat yang dikuatkan atau diambil oleh Subki rahimahullah dalam Jam'ul Jawami' adalah perintah ini kembali kepada sebagian orang. Dan sebagian orang ini sifatnya adalah mubham. Setelah itu, mereka Subki sendiri kemudian terjadi khilaf di dalam masalah ini. Sebagian orang ini faqila mubhamun wa qila uyyina, katanya. Wa qila man qama bihi wa wuhina. Tapi jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya perintah ini kembali kepada sebagian orang mubham yang tidak ghair muayyan, tidak ditentukan, ini terjadi khilaf di antara mereka. Orang ini apakah dia muayyan atau mubham atau man qama bihi wa wuhina, katanya. Dan pendapat yang terakhir ini siapa saja melaksanakan termasuk pendapat yang ditad'if atau dilemahkan. Walaupun yang pertama mubham, dia tetap mubham. Sebagian yang ghair muayyan ini mubham, enggak tahu siapa saja.
dia muayyan atau dia muayyan sebagiannya. Orang ini artinya ditentukan siapa mereka, atau katanya man qama bihi, siapa saja yang melaksanakannya. Tapi pendapat yang ketiga ini ditolak. Lepas dari semua itu, kembali kepada pendapat yang disebutkan oleh mu'alif di sini dalam kitab kita, yaitu pendapat yang ketiga, mutawajjihun ilal majmu'i min haitsu huwa majmu'. Tapi sebelum itu kembali dalil pendapat yang kedua, apa yang menjadi pegangan Anda sehingga mengatakan bahwasanya perintah ini bukan kepada semua, tapi kepada sebagian orang saja. Kami memiliki dalil katanya. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طائفة isim yang menunjukkan kepada satu, dua, atau banyak juga, jumlah besar. Dan firqah artinya jumlah yang besar, diminta hanya sebagian orang saja. Dan khitab ini menunjukkan bahwasannya perintah untuk menuntut ilmu, untuk tafakuh kepada sebagian, tidak sama keseluruhan. Juga misalkan yang mendukung dulu dalil ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Menunjukkan bahwasannya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dakwah ini fardhu kifayah. Artinya syariat telah memberikan isyarat wal takum minkum ummah. Ya. Ummatun. Wal takum minkum ummatun. Minkum ummah. Artinya ummah dari kalian. Bukan semua kalian, kata syariat. Kata pendapat yang kedua ini. Bahwasanya perintah fardhu kifayah ini ditujukan kepada sebagian, bukan keseluruhan. Juga kami punya dalil lain, kata. Anda, wahai jumhur, berpendapat bahwasannya fardhu kifayah ini gugur dengan perbuatan sebagian orang. Artinya dilaksanakan oleh sebagian orang. Iya, benar. Nah, mafhumnya, katanya, kalau seakan oleh perintah ini diwajibkan kepada semua orang, maka tidak akan gugur kecuali dengan perbuatan semua orang. Umumnya kewajiban, katanya. Kewajiban yang sifatnya aini itu, katanya, ketika dia perintahnya ditujukan kepada semua orang, maka itu tidak akan gugur kecuali dilakukan semua orang itu. Begitu juga dalam kasus kita ini, katanya. Wahai jumhur, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia tidak akan gugur, yaitu fardhu kifayah tidak akan gugur kecuali dengan perbuatan sebagian orang, maaf, fardhu kifayah wahai jumhur, bahwasanya Anda meyakini dia akan gugur dengan orang. Kalau seandainya, tapi Anda sendiri mengatakan bahwasanya semua orang ini diperintah dan tidak akan gugur kecuali dengan jadi kalau seandainya fardhu kifayah ini semua orang diperintah untuk melaksanakannya, sesungguhnya tidak akan gugur kecuali dengan semua orang yang melaksanakannya. Seperti halnya wajib aini. Ini kata pendapat yang kedua. Jadi dia berdalil, wahai jumhur, yang mengatakan bahwasanya dia gugur dengan perbuatan sebagian ini tidak tepat. Sebenarnya lebih dekat dengan sebagaimana wajib aini. Jadi wajib aini ketika dia diwajibkan kepada semua tidak akan gugur kecuali dengan dilakukan oleh semua orang. Nah, begitu juga dalam kasus kita ini. Kewajiban dalam fardhu kifayah ini kewajiban hanya diarahkan kepada sebagian orang. Nah, ketika sebagian orang ini melaksanakannya, maka gugur kewajiban tersebut, tidak kepada semua orang. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan mutawajjihun ilal majmu' min haitsu majmu'. Kan tadi
maksudnya majmu' di sini seperti apa? Dalilnya apa? Katanya kalau seandainya perintah ini dalam fardul kifayah ini diarahkan kepada setiap person, maka tidak akan gugur kewajiban fardul kifayah dengan perbuatan sebagian orang. Begitu juga kalau seandainya diarahkan kepada sebagian yang mubham, maka fardul kifayah ini bisa ditinggalkan. Kenapa? Katanya karena setiap orang bakal mengatakan, bukan saya yang dimaksudkan oleh perintah ini. Maka dengan metode metode taksim ini, kalau dalam ilmu jadal atau dalam qawaidih illah, dalam qiyas ini masuk dalam sabar wa taksim. Dia katakan, jadi kalau seandainya khitab ini diarahkan kepada semua orang, berarti setiap personnya wajib melaksanakan. Konsekuensinya tidak akan gugur kewajiban ini kecuali dilaksanakan oleh semuanya. Berarti dia menolak pendapat yang pertama tadi. Dia setuju dengan dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua kepada pendapat pertama. Lalu dia juga ingin meruntuhkan pendapat kedua. Thayyib, wahai madhab yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwasannya dia merupakan kewajiban ini diarahkan kepada sebagian mubham, maka ini berpotensi untuk ditinggalkan fardhu kifayah ini. Karena apa? Setiap orang bakal mengatakan saya ini bukan yang dimaksudkan. Akhirnya semua orang saling lempar kewajiban. Ketika saling lempar kewajiban, maka akannya. Dan ini tentunya efeknya tidak baik. Karena tidak akan terlaksana kewajiban yang diminta oleh syariat. Maka tidak ada pendapat yang lebih tepat katanya, kecuali mengatakan perintah ini diarahkan kepada komunitas. Sebagai sebuah komunitas secara menyeluruh. Tapi bukan kita katakan setiap orangnya. Dan juga tidak kita katakan bahwasanya dia paham kepada sebagian. Namun sebagai sebuah komunitas. Nah, itulah pendapat yang dipilih oleh muallif di sini, bahwasanya dia diperintah ini diwajibkan atau perintahnya diarahkan kepada komunitas, bukan kepada seluruh atau kepada sebagian yang mubham. Dan konsekuensinya siapa saja yang melaksanakannya maka akan gugur kewajiban tersebut. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya ini merupakan bentuk menggabungkanlah dua dalil antara dalil yang pertama tadi dengan dalil yang kedua. Lalu beliau menjawab setelah menjelaskan. Sebenarnya tadi sudah secara langsung membantah pendapat yang pertama dan yang kedua ketika dia mengatakan bahwasanya la wujha fi al-khitab fi ilal jami', sebenarnya sudah terjawab di antara dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Lalu pendapat dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua pendapat yang kedua dibantah katanya. Adapun yang berdalil fala nafara ta'ifah, maka perintah di sana itu bukanlah perintah wajib, namun yang sifatnya nadab, yaitu anjuran semata, yaitu di bawahnya wajib. Qarinahnya apa? Dengan syarak di sini menggunakan sighat had, yaitu targhib,
dalam tafaqquh, yaitu falaula nafar. Ini merupakan sesuatu tertib, bentuk tertib motivasi, menganjurkan. Nah, ini sebagai qarinah yang menunjukkan bahwasannya perintah dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah adalah perintah nadab, bukan perintah wajib. Adapun dalil mereka yang mengatakan bahwasanya ini gugur dengan perbuatan sebagian, maka dijawab bahwasanya tidak ada talazum antara perintah merintahkan sesuatu dengan orang yang diperintah dan juga gugurnya sebuah perbuatan. Wajib aini, tidak ada perbedaan antara ulama bahwasanya perintah di dalam fardu aini ini kembali kepada setiap orang, pada setiap orang dari mukallaf. Meski demikian, kadang fardu ain ini bisa gugur katanya tanpa dilaksanakan. Dengan apa dia gugur? Bisa saja gugur fardu ain ini dengan masalah nasakh. Tadi disuruh misalkan sum, kemudian sebelum dia melaksanakan lalu dikatakan la tasub hadha syahr, misalkan disuruh puasa, kemudian sebelum dia melaksanakan kemudian dilarang untuk melaksanakan. Artinya nasakh, artinya digugurkan kewajiban tersebut. Atau katanya kewajibannya juga bisa kadang gugur karena sebab terlewatkan waktu yang telah ditentukan. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib yang ketika ada lewat waktunya tidak wajib untuk diqadha. Misalkan contoh sholat. Ini sebagian ulama. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu ini, kalau dia sudah lewat waktunya, tidak wajib, misalkan dia sengaja meninggalkannya, maka tidak wajib baginya untuk mengqadhanya. Ini bagi yang berpendapat demikian. Namun yang mu'tamad dalam mazhab al-arba'ah, yang mu'tamad dalam mazhab jumhur ulama, mereka mengatakan wajib tetap mengqadhanya kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja. Atau seandainya katanya kewajiban itu bisa gugur kalau seandainya dia tersebut dari orang tanpa izin, misalkan dia bayarkan zakat, sedangkan orang tersebut tidak berikan izin kepadanya karena nggak ada niat. Nah, di sini harus butuh niat dan butuh izin, maka zakat yang dibayarkannya ini tidak akan gugur, maksudnya tidak dianggap, maka dia harus wajib lagi membayar zakat yang baru. Atau katanya kewajiban karena yang memiliki barang tersebut menggugurkan. Kalau seandainya misalkan dia punya piutang pada orang lain, lalu dia gugurkan sendiri yang seharusnya dibayar oleh yang berhutang ini, tapi dia pemilik hak tersebut menggugurkannya. Nah, demikianlah penjelasan beliau tentang fardul kifayah. Namun beliau di sini tidak menyinggung masalah apakah fardul kifayah ini yajibu syuru'u fihi. Artinya ketika seorang telah mulai dalam melaksanakan fardul kifayah, misalkan sholat jenazah, Allahu Akbar, tanpa dia batal atau apapun, lalu dia membatalkan sholatnya, dalam artian dia tinggalkan, tidak melanjutkan sholatnya. Kira-kira tepat, apakah dia yajibu syuru' fi, dalam artian karena ulama pada umumnya itu sepakat bahwasanya ketika seseorang telah masuk dalam fardul aini, itu nggak boleh dia tubtil sholatahu. Secara umum ulama sepakat bahwasanya wajib ini kan jins, ya, wajib ini ada cabang-cabangnya, turunannya. Ada fardul aini dan fardul kifayah. Dalam fardul aini mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh ketika orang sudah masuk dalam fardul aini, dia tidak boleh memutus sholatnya atau dalam memutus kewajibannya.
kecuali ada uzur yang lebih kuat. Misalkan dia sedang sholat, terus ada orang bakal jatuh misalkan di depannya. Ini kalau dia nggak tolong, maka ini berbahaya. Atau binatang buas kalau dia nggak selamat, maka ketika itu dia batalkan sholatnya, menolong orang tersebut, atau orang tenggelam dan seterusnya. Maka ini dibolehkan karena ada masalah rojilah, dan sholatnya ini mungkin masih bisa untuk diqadha. Tetapi ini nggak ada uzur sama sekali, lalu dia sholat, maka tidak boleh. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum." Enggak boleh katanya membatalkan amal-amal kalian. Ini dalilnya Hanafiyah. Ini dia bawa makna kepada makna umum. Karena mereka mengatakan sampai pun nadab itu enggak boleh bagi mereka untuk dibatalkan. Nah, dalam kasus kita ini, fardul kifayah, apakah dia wajib, nggak boleh kita memutusnya, atau boleh? Jadi ketika masuk dalam fardul kifayah, anggap sholat jenazah misalnya, Allahu Akbar. Ketika dia telah masuk dalam sholat jenazah, bolehkah dia membatalkan atau memutuskan sholat jenazah tersebut tanpa ada uzur apapun? Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, kalangan muslimin, jadi dua pendapat. Pertama, bahwasanya fardul kifayah itu yajib syuru' fi, artinya nggak boleh dibatalkan, harus diselesaikan. Ada yang mengatakan ada pendapat yang kedua mengatakan la yajibu asyuru' fi, nggak wajib kecuali dalam dua kondisi saja, yaitu ketika dalam kondisi menyolatkan sholat jenazah. Karena apa? Ketika kita berhenti menyolat tengah-tengah dalam keadaan sholat, itu seperti halnya kita tidak menghargai si mayit itu sendiri. Dan juga katanya merobek kehormatan mayit itu sendiri. Dan juga dalam jihad katanya tidak boleh kita misalkan lari. Dan ini dilarang, termasuk at-tawalli yaum az-zahfi. Ketika orang, sekalipun jihad itu fardul kifayah, kita sudah masuk dalam fardul kifayah tersebut, nggak boleh kita untuk lari atau kabur. Nah, ini pendapat mengatakan bahwasanya fardul kifayah la yajibu asyuru' fihi. Tapi mereka kecualikan dalam dua kondisi. Namun sebagian yang lain mengatakan yajib syuru' fihi. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Kaukabnya, wa fi syuru'i fil asahhi yalzamu, katanya. Wa bi syuru'i fil asahhi yalzamu. Wa mithlahu sunnatuha yanqasimu. Kata Suyuti rahimahullah di sini bahwasanya pendapat bapaknya Imam As-Subki, yaitu Taqiyuddin As-Subki, itu berpendapat as-sahih, yakni al-asah, berarti ada pendapat yang sahih, yang juga kuat, al-asah, tapi yang lebih kuat dalam menurut pandangan Taqiyuddin As-Subki, wa bisyuru'i fil asah yalzamu. Jadi yalzamu, yajibu syuru', wajib ketika orang sudah masuk dalam fardul kifayah untuk menyelesaikannya. Enggak boleh digugurkan. Dan juga ada yang tidak disinggung oleh muallif di sini, masalah sunnatul kifayah. Jadi ada yang namanya fardul kifayah, lawannya adalah sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah contohnya apa? Misalkan kita mengucapkan salam. Jadi sunnatul kifayah. Jadi ketika kita bareng-bareng lah banyak orang kita ini, terus kita lewat ada satu orang atau siapa banyak orang, kemudian salah satu di antara kita memulai, maka ini sunnatul kifayah. Tapi sunnatul kifayah ini lebih afdal dibandingkan wajib kifayah. Misalkan ada sejumlah orang, lalu kita mengucapkan salam kepadanya, lalu di antara mereka ada salah satu yang menjawab, mereka wajib menjawabnya. Tapi kita memulainya, sekalipun itu sunnah, namun ternyata sunnah di sini lebih utama
dibandingkan sunnatul kifayah dibandingkan wajib kifayah tadi. Nah, ini luar biasa. Nah, ini diantara masalah mungkin yang tidak disinggung oleh mu'allif. Kita sebutkan dari matan Jam'ul Jawami yang dialfiyahkan atau dibuat manzumah oleh Suyuti yang dinamakan Kaukab As-Sati'. Falyad'uha qari' was-sami' bi kaukabin walau yuzadu as-sati' katanya. Bi kaukab as-sati' fi usul al-fiqh. Oke, ini wajib berdasarkan mukhatabnya, orang yang diperintahnya, aini dan kifai. Lanjut kepada yang keempat. ثم يقول المصنف حفظه الله تعالى القسم الرابع انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد مما يذكره الأصوليون هنا انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد ويعنون بالمحدد ما ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل أحد كمقادير الزكاة وأروش الجنايات أحسن الله إليكم سد وأروش الجنايات ومدة المسح ويعنون بغير المحدد ما طلب فعله من غير تحديد مقداره مثل الطمأنينة في الركوع والسجود وهو تقسيم لا يترتب عليه كبير فائدة. Baik, ini kita masuk kepada yang keempat. وهو تقسيم لا يترتب عليه فائدة. Ya, inqisamul wajib. Jadi pembagian wajib dilihat dari apa yang ditentukan oleh syari' atau tidak ditentukan oleh syari' jumlahnya, kadarnya. Yang mereka sebut sebagai wajib muqaddar. Artinya ketentuannya ada dari syarak. Seperti sholat, itu misalkan sholat 5 waktu, itu kan semuanya muqaddar. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ini termasuk wajib muhaddad atau muqaddar. Artinya datang. Ma warada taqdiruhu fi syar'i bi miqdarin zahirin li kulli ahad. Artinya ada ketentuannya, kadarnya, takarannya, jumlahnya dari syariat. Jadi sholat masing-masing. Jadi sholat wajib ada 5. Nggak boleh dikorupsi menjadi 3 misalkan. Sholat Jumat misalkan 2 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Artinya semuanya takdirnya ini ada ketentuannya. Puasa 29 atau 30 misalkan. Atau zakat misalkan. Zakat emas misalkan 20 dinar nisabnya. Kalau misalkan perak 200 dirham misalkan. Kalau urusul jinayat misalkan kalau dia jinayatnya amd, sengaja misalkan 100 unta. Kalau seandainya tidak sengaja atau ghairu amd, itu bedanya adalah jenis untanya. Dia tetap 100, cuma jenis untanya lebih murahan dikit. Begitu juga misalkan kalau orang misalnya motong tangannya beda, tentunya ada yang 10, ada yang 5 kena masing-masing. Begitu juga waktu ketika untuk mengusap khuf berapa lama? Ada yang 1 hari untuk mukim, 3 hari untuk yang musafir. Nah, ini namanya wajib muhaddad. Adapun wajib ghair muhaddad, ma tuliba fi'luhu min ghairi tahdid miqdarihi. Jadi perbuatan yang tidak diminta untuk melakukannya, tapi tidak ada batasannya. Contohnya apa? Misalnya tumakninah dalam rukuk maupun sujud. Berapa sih ukurannya?
apakah misalkan 1 kali bacaan, atau 3 kali bacaan, atau 2, atau lebih daripada itu. Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama sebenarnya. Jadi, misalkan tuma'ninah, itu ukurannya berapa sih yang jadi wajib? Kalau kata Syafi'iyah, begitu juga kata Hanabilah, atau mungkin yang lain juga. Mereka mengatakan bahwasanya mayang tariq alihil ism. Jadi yang dinamakan tuma'ninah itu ya yang dicakup oleh makna nama tuma'ninah itu. Berapa? Ya 1 misalkan. Cukup misalkan ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim. Nah, ketika sudah mencapai itu, mayang tariq alihil ism, mencakup nama tersebut dinamakan tuma'ninah, ya sudah berarti dia sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Lalu tambahannya misalkan yang kedua, yang ketiga misalkan, nah apakah itu juga disifati wajib atau tidak? Nah ini sebenarnya akan dibahas oleh mu'allif nanti ketika beliau menjelaskan di setelah bab ma la yatimul wajib illa bihi. Kenapa? Karena ada kaitannya. Jadi kenapa biasanya ulama itu menjelaskan bab ini, apa namanya, al-wajib ghairul muqaddar ini, al-wajib ghairul muqaddar ini, kenapa setelah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib? Karena ada hubungan di antara keduanya. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi ini juga ada ziyadah katanya, ada tambahan. Jadi dari hakikat wajib itu sendiri. Begitu juga dalam kasus kita ini yang wajib ghair muhaddad, ini juga ada ziyadah. Tapi ziyadahnya itu ada yang muttasil, mutamayyiz, maaf. Dia muttasil, ziyadahnya ini muttasil, bersambung lah. Kalau yang pertama tadi mungkin katanya ziyadahnya, kalau misalnya berkaitan dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi, mungkin ziyadahnya enggak bersambung. Tapi dalam kasus kita ini katanya, ini ziyadahnya, tambahnya itu bersambung. Dan dia pun dibagi menjadi 2. Ada yang mutamayyiz, artinya bisa dibedakan, wa ghairu mutamayyiz, ada yang tidak bisa dibedakan. Artinya dia satu kesatuan. Nah, yang jadi khilaf itu yang ketika dia tidak bisa dibedakan, yaitu dalam kasus kita ini, at-tuma'ninah ini. Apakah misalnya bacaan yang kedua dan ketiga ini, misalnya tuma'ninah yang kedua dan ketiga ini, tambahannya ini dikategorikan wajib karena tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain, atau dia dianggap tidak wajib. Nah, itu nanti akan dibahas dalam penjelasan yang selanjutnya. Baik, lanjutkan ma la yatimul wajib illa bihi. Oh, udah jam berapa itu? Udah sejam kayaknya materinya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Atau mau dilanjutkan, terserah, monggo. Sehingga nanti minggu depan atau dalam pertemuan depan kita ngambil mandub. Tapi kalau mau wakaf atau mau berhenti di sini, kita berhenti. Bagaimana ikhwah semua? Tapi insya Allah semuanya sudah paham ini. Nggak ada pertanyaan berarti ya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba bisa ini ya Ustaz, tak jelasin tadi sunnatul kifayah sama fardul kifayah tadi. Bedanya di mana gitu? Barakallahu fiikum. Sunnatul kifayah dengan fardul kifayah. Sunnatul kifayah itu sama dengan mandub. Jadi dia tidak wajib untuk dilaksanakan. Hanya saja ketika dia dilaksanakan, dari sisi pahala dia lebih utama terkadang dari fardul kifayah itu sendiri, wajib kifayah itu sendiri. Jadi sunnah itu kan misalkan seperti yang kita sebutkan, maqtadul khitabu min ghairi
ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazim. Nah, dalam kasus kita ini juga sama sunnatul kifayah, itu berarti muhimun yuqsadu. Jadi ma talaba syari'u min talaban ghaira jazim min ghairi nazarin ila fa'ilihi. Dia diminta oleh syara melaksanakannya, tapi permintaan tersebut tidak sifatnya jazim. Harus. Nah, dan tanpa melihat siapa yang melaksanakannya. Siapa saja yang melaksanakannya, maka gugur sunnah tersebut. Artinya itu juga mendapatkan pahala. Gimana, jelas? Baik, jelas Ustaz. Contoh kasusnya apa Ustaz? Misalnya, contoh kasusnya apa? Tadi saya sebutkan misalkan mengucapkan salam kepada orang lain. Mengucapkan salam pada orang lain itu sunnah. Misalkan kita lagi sama rombongan ini. Ketika kita mengucapkan kepada orang lain, kita mewakili yang lainnya, mengucapkan salam, nah ini termasuk sunnatul kifayah. Lalu dijawab, itu kan banyak orang mendengarnya. Nah, cukup yang menjawab satu orang misalkan, kewajiban tersebut. Nah, itu fardul kifayah, wajib, karena menjawab salam itu wajib. Memulai salam, tapi dalam hal ini Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang lebih utama adalah yang memulai salam. Baik, jelas Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum. Ustaz, ada pertanyaan masuk dari chat. Fadhal. Yang pertama, tolong dijelaskan lagi jami' dan majmu' Ustaz. Jadi jami' dengan majmu'. Kalau jami' itu kewajiban itu mencakup setiap persennya. Tidak lepas dari perintah tersebut. Mencakup jadi misalkan sebuah khitab atau sebuah ucapan, itu sebuah perintah lah. Setiap persennya. Itu jami'. Tapi kalau majmu' dia mengarah kepada komunitasnya. Jadi jumlahnya secara global. Tidak ditentukan, tidak mesti masuk kepada setiap persen. Itu perbedaan antara majmu' dengan jami'. Misalkan kalau diberikan contoh, kalau misalkan dalam kitab-kitab, sebagian kitab mantiq lah, kullu insanin yashilu as-sakhrah, katanya, setiap orang itu membawa batu. Dia kalau dari sisi makna kul di sini kan harus maknanya adalah majmu', al-majmu' katanya. Bukan maknanya adalah al-kulliyah atau al-jami'. Kalau kulliyah beda dengan kul. Makna kul dia kembali secara majmu'nya, secara komunitasnya. Tapi kalau kulliyah jadi hukum yang mencakup setiap fardunya atau setiap persennya, setiap semuanya. Nah itulah. Jadi al-kulliyah itu maknanya adalah al-jami', sedang al-kull di sini maknanya adalah al-majmu' bi jumlatih. Mudah-mudahan jelas. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Di masyarakat terjadi sholat gaib setelah ada yang melaksanakan sholat jenazah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya. Jawabannya. Wah, ini kita masuk dalam masalah fikih.
secara khusus menjadi pembahasan kita sementara ini. Nah, ini dalam masalah seperti ini katanya salat ghaib kepada yang lain. Jadi ketika kalau Malikiyah mengatakan gini, jadi kalau sudah dilaksanakan sholatnya, maka gugur kewajibannya. Dan tidak butuh lagi untuk dilaksanakan namanya sholat ghaib. Kenapa? Karena menurut Malikiyah, dalil tersebut katanya, dalil bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat ghaib kepada Raja Habasyi, itu sifatnya adalah makhsus. Ketika dia makhsus, buktinya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah khususiyah Nabi katanya. Nabi SAW tidak pernah melaksanakan setelahnya itu. Nah, ini menjadi qarinah atau indikator bahwasanya sholat ghaib ini tidak ada menurut menurut Malikiyah. Namun, menurut pendapat yang lain, di antara Syafi'iyah, mengatakan tidak masalah. Itu dalil, sekalipun Nabi SAW melaksanakannya sekali, tapi itu bisa dijadikan dalil untuk melaksanakan yang lainnya. Jadi bisa dilaksanakan oleh orang lain, sekalipun sholat apa yang kita namakan sebagai sholat ghaib. Tapi ada pertanyaan yang selanjutnya. Boleh nggak melaksanakan sholat, misalkan nih, mayitnya masih ada, kemudian kita sholat. Setelah itu, orang lagi sholat lagi. Setelah itu, orang sholat lagi. Boleh nggak seperti itu? Artinya mayitnya masih ada di depan kita itu. Padahal dia telah gugur dengan dengan kloter pertama. Tapi dilakukan lagi oleh kloter kedua ini. Mungkin kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dahulu ketika beliau wafat itu disolatkan. Pertama katanya kenapa sampai lama diantaranya? Kenapa sampai Nabi SAW dimakamkan cukup beberapa hari setelah 2 hari atau 3 hari saya lupa. Setelah beliau wafat itu karena pertama setelah dimandikan Nabi SAW itu kan disolati oleh pertama malaikat. Setelah itu sanak keluarganya sedikit sampai kemudian banyak kaum sahabatnya melaksanakan sholat. Itu menunjukkan bahwasanya fardul kifayah itu bisa dilaksanakan lebih dari sekali karena buktinya perbuatan sahabat itu sendiri. Mungkin maksudnya yang kedua atau yang pertama tadi misalkan bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat ghaib kepada raja Raja Habasyi yang ketika itu telah masuk dalam Islam, cuman nggak diketahui oleh orang yang lainnya. Nah, itu perbuatan Nabi itu menjadi dilalah bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat ghaib. Dan sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkan perbuatan itu hanya kepada Nabi, maka itu juga berlaku kepada umatnya. Dalam artian kalau seandainya ada orang wafat, misalkan di Jakarta, kita ingin sholatkan sekarang, di tempat yang lain, maka itu sah-sah saja. Berdasarkan keumuman dalil ini. Sebenarnya ini juga jadi polemik dari kalangan usuliyin. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan perbuatan Nabi, apakah itu dibawa pada hukum asalnya, apakah dia khusus kepada Nabi, atau mencakup selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah usuliyah yang masuk dalam nanti akan dibahas dalam masalah amr. Di amr itu ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu misalkan, apakah perintah itu kepada Nabi Tok atau pada hukum asalnya kepada seluruhnya. Nah, ini diantara masalahnya. Nah, sepertinya Malikiyah, wallahu alam, kalau saya nggak salah tadi, itu berpandangan bahwasanya sholat ghaib itu khusus kepada Nabi SAW. Tapi menurut jumhur, kalau nggak salah saya, atau ulama lain selain daripada Malikiyah mengatakan boleh melaksanakan sholat ghaib dengan dalil perbuatan Nabi SAW kepada Raja Habasyi. Dan kita katakan hukum asal dari perbuatan Nabi SAW adalah umum, berlaku kepada setiap umatnya, sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkannya.
Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu. Insya Allah tadi penjelasannya paham. Mudah-mudahan ya. Wah, cuma seberapa lembar ini kita dapat ini. Hari ini cuma, ya Allah, cuma 3 lembar. Seharusnya saya targetkan tadi, ya setidaknya selesailah ziyadatul wajib wa muhaddad sebelum mandub lah. Atau mandub bisa kita ambil tadi sebagiannya. Tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita bisa mengambil qadar yang lebih besar. Karena ini nggak tahu ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus ya. Fikih ini sangat penting bagi antum, bagi kita semua lah, untuk melawan arus liberalisasi, pluralisme, sekularisme, juga membantah bahwasanya Islam ini atau syariat Islam ini adalah syariat yang jumud. Padahal tidak demikian, syariat Islam ini adalah syariat yang sangat-sangat fleksibel, tapi bukan dibikin-bikin fleksibel ya. Tapi memang fleksibel syariat kita ini. Dia salih li kulli zaman wa makan, seiring dengan perkembangan manusia ini syariat kita. Jadi dengan mempelajari usul fikih ini setidaknya antum semakin yakin dan semakin yakin tentang kehebatan syariat kita. Dan juga dengan belajar usul fikih ini antum melatih ketajaman nalar, kedalaman berpikir, juga sifat kritis kita lah. Artinya nggak mudah kita menerima sesuatu kecuali terang bagaimana sih pendalilannya, dengan cara mu'tabar atau tidak mu'tabar. Itu juga dengan usul fikih ini antum semakin bisa menguji setiap pendapat. Tapi buah yang dihasilkan setelah belajar usul fikih tentunya buah yang tidak langsung begitu kita dapatkan. Artinya setelah kita pupuk langsung dapat, belum tentu. Kita bakal dapatkan nanti seiring dengan perjalanan waktu. Berbeda dengan antum belajar ilmu fikih. Ketika antum belajar ilmu fikih mungkin akan lebih cepat buah yang kita bisa peroleh dibanding kita belajar usul fikih. Karena belajar usul fikih kita dituntut untuk mewujudkan malakah dalam diri kita. Kemudian kita juga ditempa agar sering melihat cara istidlal para ulama. Misalnya ketika kita hadir ketika ayat, misalkan anggap setiap hari kita membaca ayat, misalnya bulan puasa besok ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ketika antum melihat ayat ini, yang hadir dalam pikiran antum ini, wah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu katanya. Ini ya ayyuhalladzina amanu, apakah mencakup laki dan perempuan atau enggak? Karena wawu di sini wawu dzukur. Apakah dia mencakup laki-laki atau perempuan? Jadi hadir ilmu usul fikih ini semuanya. Alladzina misalkan ini isim mausul. Ini menunjukkan kepada umum atau enggak. Ini antum hadir semua. Kemudian kutiba, ini lafaz kutiba. Apakah dia termasuk lafaz amr di antara salah satu sighat min siyagil amr?
atau bukan. Nah, ini artinya dari satu ayat saja antum bisa berpikir, oh, ayat ini luar biasa. Dari satu ayat ini kita bisa banyak melihat kaidah-kaidah. Alaikumusiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ini berarti puasa ini apakah termasuk syara'u man qablana? Nah, syara'u man qablana apakah termasuk dalil hujjah atau tidak? Antum berpikir lagi. Terus la'allakum tattaqun. La'alla di sini apakah maknanya taraji atau maknanya illah? Litta'lil. Ini maknanya litta'lil. Jadi tujuan daripada puasa ini apa sih? Ternyata ada, berarti la'alla di sini maknanya adalah untuk ta'lil. Dan seterusnya. Artinya antum dengan ilmu usul fikih ini antum merasakan nikmatnya. Berarti seperti ini loh, dahulu para ulama berpikir. Tidak lewat satu kata pun kecuali mereka memikirkan ada bisa istinbat di sana. Maka tidak heran ketika Syafi'i rahimahullah pernah beristinbat dari sebuah hadis tentang masalah ya Aba Umair madza fa'ala Nughair. Itu berkaitan tentang burung. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah dari hadis tersebut 70 kaidah 70 faedah. Nah ini artinya orang bisa mengambil manfaat dari dalil-dalil tersebut sejauh mana pengetahuannya dengan usul fikih ini. Jadi semakin dalam, maka antum bakal mendapatkan banyak hal. Istinbat antum akan semakin dalam juga. Maka kalau antum ingin memperoleh itu, maka harus idza ishtaddal, apa kata sebagian ulama, kata idza ishtaddal kalaf hanat al-kulaf. Al-kalaf itu kalafa, artinya ahabba. Al-kalaf dari masdar dari kalafa yaklifu, artinya ahabba. Jadi ketika bertambah sesuatu, misalkan kita cinta pada ilmu ini, ilmu usul fikih ini, maka hanat al-kulaf, artinya masyaqqah, kesulitan yang kita peroleh, yang kita hadapi, atau yang menghalangi kita di dalam mencapai tujuan kita untuk mempelajari usul fikih ini, terasa ringan bagi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika antum setidaknya telah mempelajari usul fikih mulai dari yang untuk pemula, pertengahan, dan akhir dengan semangat, sampai sekarang saya ini termasuk sudah belasan tahun lah. Ketika SMA saya juga sudah mempelajari usul fikih Abdul Wahab Khallaf di pesantren dahulu, yang digabungkan dengan usul fikihnya, setidaknya dengan usul fikihnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, usul fiqh al-Islami. Kemudian belajar di Libya juga ada usul fikihnya. Kemudian takhassus di sini juga, di Saudi lah, takhassus dahulu di Libya sempat 3 tahunan. Pesantren, terus di sini, ya sampai sekarang alhamdulillah saya sudah lebih daripada 9 tahun di Saudi ini. Sudah 9 tahun lebih. Jadi belajar usul fikih, ta'amuk dalam usul fikih ini kalau bisa dikatakan sekitar 9 tahunan lah. Tapi sebenarnya padahal kalau dihitung seluruhan, hampir mungkin lebih daripada 3 tambah 4, 7 tambah 9. 16 tahunan kira-kira saya bergelut dalam hal ini. Karena di S1, dahulu di S1 4 tahun, di S2 5 tahun ini. Bergelut dalam ilmu usul fikih ini. Tapi masih bersabar untuk terus menggali. Karena masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan pemahaman itu akan muncul sedikit demi sedikit. Dia nggak akan muncul
begitu saja semuanya enggak. Jadi kitab yang saya alami dahulu belajar Rawdatun Nadhir punya Ibnu Qudamah di kuliah. Mungkin ketika awal kita pahami sedikit, oh seperti ini. Ternyata setelah kita bertambah lagi pengetahuan, oh ternyata ada hal-hal yang tidak kita pahami. Begitu juga ketika kita membaca apapun itu. Itu yang saya alami. Makanya sangat aneh kalau ada orang mengaku bahwasanya saya telah mempelajari. Misalkan anggaplah kitab Waraqat. Mungkin saya mungkin udah belasan kali lah itu saya baca, tapi setiap sekali saya baca syarahnya, kayaknya ada sesuatu yang baru terus saya yang terlewat. Oh ini ternyata terlewat. Bahkan kitab ini saja mungkin beberapa kali saya hatamkan. Usul fiqh Yasaul Faqih Jahlu. Ada aja suatu kayaknya ada yang baru saya dapat. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Kitabnya Jabul Jawami. Begitu juga kitabnya Nihayatus Sul. Ya Isnawi. Begitu juga Al-Mustasfa. Dan seterusnya ada sejumlah kitab yang saya suka sering baca. Beberapa kali. Ternyata ada sesuatu yang baru dan baru. Maka tepat kalau seandainya Imam Al-Muzani pernah mengatakan, ada dua riwayatnya, katanya, saya membaca kitab Ar-Risalah punya Syafi'i. Setiap saya baca, ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Bahkan ada yang mengatakan, katanya, beliau membacanya 500 kali. Setiap beliau membaca, ada sesuatu yang baru yang terlewatkan. Bahkan yang mengatakan 50 tahun beliau membaca kitab Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Tidaklah setiap beliau baca, kecuali ada sesuatu yang baru. Makanya kitab, sekalipun itu adalah kecil, apapun, saya rasakan, misalnya kita beberapa kitab-kitab Syafi'i, ya, seperti Takrib dan sebagainya. Takrib, atau naik sedikit. Itu ketika dibaca, kita sudah hatam, oh biasa saja, udah lewat. Tapi ketika dibaca lagi, lihat dengan baca tafakuh, ternyata ada yang lewat. Baca Al-Minhaj, baca Amdatus Sa'ali, dan seterusnya. Az-Zubad, atau misalkan Tapinatul Najah, dan seterusnya. Pokoknya setiap kita mungkin di awal kita merasa sudah mengetahui semua isi kitab tersebut, tapi tatkala dibaca kembali dan dibaca kembali, ada banyak hal mutiara-mutiara yang tidak tersingkap oleh syarih. Makanya kalau oleh syarih itu sendiri, pensyarah, dan juga kepada pembaca itu sendiri, maka diulang dan diulang akan banyak mendapatkan faedah-faedah baru. Jangan melihat asli kitabnya itu, tapi sejauh mana kita mengetahui, menguasai ilmu tersebut. Maka saya sangat heran kalau misalkan orang terlalu bangga pernah membaca satu kitab ini. Kalau satu orang, bahkan kalau saya pernah membaca itu satu tulisan, riwayat dari siapa itu. Kalau orang baca satu kali, dua kali katanya, tidak akan paham dengan isi kitab. Benar. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, kalian mengambil Muwatta ini katanya dalam waktu beberapa bulan, tidak akan kalian pahami dengan baik. Kitab ini saya kumpulkan selama 40 tahun, kata Malik. Itu kata Malik. Sedangkan kalian cuma ambil beberapa minggu atau beberapa bulan, sungguh ma'aqalla fahmahum, katanya. Sungguh sedikit sekali pemahamannya pada kitab Muwatta. Itu kata Malik rahimahullah. Maka kita juga demikian. Jangan merasa misalkan kita telah membaca kitab apapun kecilnya, kita telah menguasai kitab tersebut dari semua jenis, semua bagiannya. Padahal banyak hal mungkin yang kita. Ini mungkin sedikit taujih lah dari saya pribadi. Untuk menceritakan tentang kondisi saya, enggak. Tapi ini sebagai taujih. Sepanjang pengalaman saya belajar usul fiqh ini, seperti itu. Jadi merasa telah menguasai, telah membaca kitab Rawdatun Nadhir dari A sampai Z beberapa kali. Ternyata setelah kita baca banyak hal yang mutiara-mutiara yang tidak kita kita lewati. Banyak hal yang tidak kita ngeh ketika membacanya. Baca-baca kitab matan kecil, besar dan sebagainya. Banyak hal yang kita lewati. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, ada pertanyaan lagi? Ada Ustaz, terakhir satu ini.
Apa itu? Mohon taujih agar kita tidak tergelincir dalam mengamalkan usul fikih seperti nanti larinya melegalkan khamr seperti yang sedang masyhur, Ustaz. Oke. Jadi belajar usul fikih ini ilmu alat. Ketika antum belajar usul fikih maqasidus syariah, begitu juga ilmu nahwu dan seterusnya. Itu ketika kita mempelajari ilmu ini, ilmu yang mulia ini, dihadirkan juga rasa takut kita. Bahwasanya ilmu ini tidak berdiri begitu saja. Dia seperti kata Ghazali, mazdawaja fihi al-aql wan naql. Dia juga tidak mahd al-aql, artinya tidak murni akal, juga tidak mahd naql, tapi tidak murni nakal semuanya. Dalam artian dia mengambil saripati di antara keduanya. Baik dari sisi akalnya, baik dari sisi nakalnya. Dan keduanya harus berjalan yang sama. Jadi usul fikih ini adalah sebagai muzhir saja, alat untuk menggali, alatul istinbat, alat untuk menggali maksud syarak. Jadi bukan untuk memalingkan kita dari maksud syarak. Nah, sebagian orang itu kadang menjadikan usul fikih ini untuk memenuhi kemauan dirinya atau memenuhi nafsu semata, atau untuk memenuhi kebutuhan majikannya atau misalnya penguasa dan seterusnya. Maka dijadikan, memang akan diperoleh kaedah yang menunjukkan akan hal itu. Namun penerapan kaedah tersebut pasti salah. Pasti salah. Karena kaedah ini tidak berjalan sendiri. Ketika kaedah ini dihadapkan kepada sebuah masalah, dia hanyalah kaedah mujmalah. Kaedah yang sifatnya global. Dia harus ada dalil secara spesifik yang menunjukkan kepada masalah tertentu. Baik dengan qiyas atau lainnya. Saya ada nasnya. Kalau ada nasnya, kemudian kita setelah itu, kalau misalkan kasus ini tidak ada nasnya, maka pasti ada kasus yang mirip seperti itu. Baik bisa dengan qiyas, atau bisa juga dengan makna kulli, yaitu bisa dikatakan sebagai masalah mursalah. Makna kulli. Dan itu pun tidak lepas dari rambu-rambu syariah yang telah ditentukan. Artinya perlu tazkiyat fiqhun nafs lah. Siapapun dia, ketika berta'amul dengan tafsir, ketika berinteraksi dengan hadis, ketika berinteraksi dengan masalah apapun, hendaknya ada sifat yang namanya fiqhun nafs. Nah, ini dikatakan fiqhun nafs ini penting sebelum misalkan mengeluarkan sebuah statement atau hukum tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Mana? Sudah cukup? Jazakumullah khairan katsira atas perhatian antum dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini yang tersisa sekitar 20 orangan ini. Kadang 30 lah. Dari awal kemarin mungkin lagi semangat-semangatnya, Masya Allah. Tapi inilah al-mustafain al-akhyar insyaallah. Dari yang sedikit insyaallah akan menebar manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk yang membantu kita dalam melancarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran jazakumullah khairan katsira wa athabakum thawaban jazila wa baraka fi ilmikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.